Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya duduk karena saya harus menginput data. Jadi ya, jadi saya supaya terurut, saya mulai dari bagian registrasi mendaftarkan pasien. Saya coba mendaftarkan pasien ke rawat jalan dulu ya. Jadi bagian rawat jalan memperhatikan bagaimana nanti prosesnya langsung muncul di poli. Jadi ini saya registrasi rawat jalan. Jadi bagian registrasi nanti ini tanggalnya otomatis tanggal sekarang, tapi kalau mau mengganti yang baru bisa. Ini ininya memang seperti ini, Ibu. Ya, saya tidak bisa perbesar dan perdekat lagi karena posisinya sudah di situ. Ya. Atau saya perbesar tapi nanti tidak teratur ini ya, tidak apa-apa ya. Yang penting bisa dilihat, ya. Penting bisa dilihat. Nah, ini saya registrasi. Biasanya pasien kan kalau meregistrasi sudah punya nomor RM ya. Tapi kalau ada juga kalau yang tiba-tiba datang dilupa kita bisa mencarinya berdasarkan nama dengan alamat, tanggal lahir, dan di sini ada nama pasien, baru nama panggilan. Biasa juga ada kalau perlu kita save nama panggilan karena ada juga orang yang biasa hanya ingat nama panggilan. Saya cari saja yang kira-kira ini. Nah, ini prosesnya. Jadi saya ini pilihan ke polija, ke poli mana? Misalnya saya pilih dia ke poli penyakit dalam. Ini jaminannya. Nanti bagian rekam medik bisa langsung belajar di ruangan SIMRS ya kalau belum mendetail ini. Nanti kita punya bahasan sendiri. Ini dokternya. Nah, yang harus saya bahas adalah satu Bapak Ibu. Tadi saya jalan ke poli bahwa diagnosa awal saya lihat di input di poli ya. Kalau nanti tidak di input di bagian registrasi, bukan lagi di input di poli. Jadi pasien masuk itu sudah ketahuan bahwa dia punya diagnosa awal apa. Kalau di poli kemarin menginput dia pilih di situ primary katanya ya, seperti itu. Tapi nanti di sini istilahnya diagnosa awal. Dia kenapa harus diinput di sini? Supaya tidak repot lagi kita menginput di poli, itu paling utama, baik poli, rawat inap atau UGD. Dan kalau sudah bridging tidak perlu memang diinput karena waktu kita membuat SEP kan sudah ada memang di situ diagnosanya. Jadi otomatis tersave dengan sendirinya. Begitu. Mungkin awal-awal bagian registrasi agak sedikit punya kerjaan tambahan, artinya untuk menulis dia punya diagnosa awal seperti itu ya. Tapi informasi tadi juga yang saya paham kan kalau sementara ini SEP-nya dibuat di BPJ di bagian pendaftaran BPJS, waktu dia datang bawa SEP kan ada diagnosa awalnya di situ. Itu bisa kita penginputannya tidak sulit, bisa kita menginput menggunakan kode ICD-nya atau kita menginput dia punya nama penyakitnya. Cukup 3 huruf, misalnya saya input begini, misalnya tipoid, maka otomatis dia akan muncul pilihan. Jadi setelah 3 huruf, dia akan muncul pilihan. Nanti konsep option ini berlaku yang di proses inputan tindakan. Jadi kalau nanti tindakan begitu kita tulis kata-kata apa tindakannya, misalnya pasang input baru tulis PAS sudah muncul. Begitu, ya. Oke. Misalnya ini saya simpan. Ini. Nah, jadi saya sudah punya ini yang di atas. Itu pasien yang saya coba-coba tadi. Ini yang di bawah, yang pasien baru kita. Berarti yang Andi Susilawati sudah ada di poli penyakit dalam. Oke. Saya masuk saja langsung di poli penyakit dalam. Kalau bagian proses yang di sini, nanti bagian rekam medik kita bahas tersendiri ya, Ibu ya. Saya masuk rawat jalan. Nah, di pelayanannya, ini penyakit dalam.
Nah, ini sudah muncul namanya, ya. Jadi di sini dia punya nama sudah muncul. Kalau ada 10 pasiennya, berarti akan muncul 10 nama di sini. 10 nama di sini. Nah, untuk poli otomatis tadi kan sudah pilih dokter waktu diregistrasi, maka otomatis dokternya sudah ada. Tapi siapa tahu dokternya tiba-tiba berganti. Sudah mendaftar orang, tiba-tiba jam 10 dokternya ternyata berganti. Bisa disetting di sini. Jadi kita bisa pilih dokternya. Kenapa? Nah, jadi kita pilih dokternya, ya. Terus saya pilihnya ini proses pemilihannya memang harus per pasien, Bapak Ibu. Sebab begini, siapa tahu baru setengah jalan, tiba-tiba yang setengahnya lagi, siapa tahu dokternya tiba-tiba kenapa, ada operasi atau apa, berganti, maka pada saat yang berganti pasiennya itulah yang diganti dokternya siapa, seperti itu. Oke, selanjutnya kita berproses untuk pasien ini. Jadi proses ini nanti baik rawat inap, rawat jalan atau UGD prosesnya sama. Jadi kalau sebentar saya mengulang di UGD, begitu juga modelnya, Jadi kita bisa satu kali perhatikan ini. Ya, ini di sini ada 2 tombol, tadi tombol dokter sama tombol proses. Sekarang pasien ini, jadi kalau ada pasien di sini banyak akan muncul semua tombolnya. Sekarang saya memproses yang ini. Nah, ini. Jadi dia akan muncul Bapak Ibu semua proses yang kita lakukan terhadap pasien ini. Contohnya tindakan, pemakaian BHP, ini kalau ada pemakaian O2, misalnya ada kantong darah, ini ada rujukan, kalau misalnya rujukan ini kalau dari poli 1, dia ke poli yang lainnya, nanti kita rujuk, sehingga nanti begitu kita rujuk, sudah otomatis muncul di poli yang dituju. Nah, di sini ada instalasi ini kita mau arahkan dia kemana, misalnya ke laboratorium, ke radiologi, itu langsung. Begitu kita tulis nanti di sini, maka otomatis dia punya nama langsung terdaftar di sana. Sebentar kita coba, ya. Ini penunjang, ini kalau kita mau melihat hasil lab, misalnya hasil lab atau radiologi, nanti kita bisa lihat di sini. Ya. Ini yang tadi saya katakan satu contoh resep. Nanti kita akan coba buat resep di sini. Nah, saya kembali ke tindakan. Ini saya perbesar saja, Bu, ya. Cuman kalau diperbesar, nah, sekarang begini. Ini otomatis ada tanggalnya. Diperhatikan ya, semua untuk rawat jalan, rawat inap, dan UGD. Karena semua modelnya sama. Jadi di sini ada, jadi saya sekarang berada di bagian tindakan. Ini ya, tindakan. Kalau BHP kan ini. Sekarang saya tindakan. Nah, jadi disinilah proses saya mengisi tindakan. Di sini ada tanggal, otomatis tanggal sekarang. Ini jam juga otomatis mengikuti server. Jadi kalau kita menginput real time, maka tentunya kayak jamnya pasti real time juga. Tapi tidak menutup kemungkinan, siapa tahu tiba-tiba bermasalah komputernya Bapak Ibu, besoknya baru diinput misalnya, kan bisa memilih tanggalnya. Siapa tahu ya, karena kan kita tidak tahu namanya peralatan, seperti itu. Ya. Nah, di sini ada pelaksana. Jadi atau ketindakan dulu misalnya. Misalnya apa, EKG. Ini misalnya. Jadi saya tulis saja hurufnya, ini EKG, maka dia pasti akan terpilih sesuai apa yang saya tulis. Seperti itu ya. Tinggal dipilih. Kan tindakan banyak. Kalau saya mau searching satu-satu jadinya lama kan. Saya buat seperti itu. Nah, terus ini tindakan. Ini pelaksananya. Kalau dia rawat, kalau misalnya poli, berarti pelaksananya adalah perawat yang bertugas pada saat itu, gitu kan? Kalau nanti dirawat inap, bisa saja berubah-berubah, ya. Nah, oke. Saya isi sekarang misalnya, kalau poli dalam siapa perawatnya? Belum, saya ambil sembarang saja ya. Saya ambil sembarang saja dulu. Nah, ini ada 2. Ya.
Iya, saya sudah minta tadi, tapi katanya tidak bisa. Ya, katanya remote-nya tidak ada. Ya, saya juga pengennya lebar. Ya, oke. Jadi, terus di sini ada dilakukan oleh perawat, karena kan tindakan itu ada yang dilakukan oleh dokter, ada yang dilakukan oleh perawat. Ya, kalau dilakukan oleh perawat, diklik ini, diklik. Kalau Anda lupa, berarti dianggap tindakan itu dilakukan oleh dokter. Seperti itu ya. Konsekuensinya kemana pada saat lupa? Itu hubungannya nanti ke pengolahan data manajemen. Ya, kalau saya menyiapkan ini dulu ya. Nah, di sini ada berlaku umum. Di sini ada berlaku umum. Fungsinya untuk apa? Begini. Biasa. Kenapa begini? Ya. Di sini ada berlaku umum. Fungsinya seperti ini. Pasien ini tadi kan dia punya golongan atau cara bayar atau asuransinya adalah BPJS. Tapi kadang ada tindakan yang dilakukan itu dia tidak dibayar oleh BPJS. Terutama mungkin kalau dirawat inap ya, biasa ada pembicaraan dengan pasien. Ini ada tindakan ini tapi tidak masuk BPJS atau tidak masuk asuransi apa misalnya. Maka dia tindakan itu berlaku umum. Itu harus diberi tanda bahwa dia berlaku umum. Nanti billingnya terpisah. Yang billing BPJS sendiri, yang billing berlaku umum sendiri. Nanti tentunya yang berlaku umum ini kan yang dibayar oleh pasien. Nanti setelah dicetak billingnya itu yang harus dibayar di loket pembayaran seperti itu ya. Oke, jadi kalau kira-kira sudah semua ini disimpan. Nah, ini dia muncul di sini. Jadi kalau banyak tindakan nanti muncul semua di sini tindakannya ya. Nah, tindakannya. Nah, misalnya terus diperhatikan di bawah tidak berubah. Di bawah tidak berubah supaya apa? Supaya tidak repot. Supaya tidak repot kita mengetik ulang. Paling yang dirubah yang mana? Tindakannya saja. Ya, misalnya tindakannya saja. Misalnya apalagi tindakannya di sini, nah, sembarang saja saya pasang ya. Nah, misalnya ini, kalau tidak berubah itu kan biasanya kalau 1 hari itu terus ya, berarti tidak perlu yang kita rubah mungkin cuma tindakannya saja, simpan. Begitu. Jadi tidak kalau 10 tindakan ya rubah tindakannya saja, simpan lagi, rubah tindakannya, simpan lagi. Terus kalau kita mau mengedit bagaimana? Ini ada pilihan edit. Ini ada pilihan edit, ini ada pilihan hapus. Kalau misalnya ini salah, ya kita hapus. Nah, nanti dia hilang, gitu ya. Kalau mau diedit, tinggal kita klik edit, maka dia akan muncul di bawah sini. Ya, akan muncul di bawah sini. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sebentar bahasanya Ibu. Ini proses tindakan. Maksud Ibu kan mau lihat riwayatnya itu pasien kan? Sebenarnya dia ada di bagian rekam medik sebenarnya itu history, tidak dimasukkan di sini. Tapi kalau Ibu mau lihat di sini berarti saya harus masukkan di menu merawat juga. Itu. Yang sekarang maksud saya adalah proses yang terjadi setiap hari. Setiap hari. Nah, kebutuhannya Ibu tadi mau melihat riwayatnya. Mau lihat riwayatnya, biasa dokter bertanya riwayat sebelumnya dia pernah dilakukan pemeriksaan apa. Oke, nanti saya masukkan Bu yang di bagian rekam medik itu masuk dia punya histori di sini ya. Saya berarti harus saya buatkan satu, tapi tidak bisa di dalam proses ini Bu. Kita harus ke menu lain ya. Karena ini adalah kegiatan yang saat ini dilaksanakan. Ya, saat ini dilaksanakan. Oke, saya lanjut dulu yang ini ya Bu ya. Nah, oke, jadi ini prosesnya ditindakan. Sekarang pemakaian BHP. Nah,
pemakaian BHP juga harus dicatat. Itu harus dicatat. Jadi di sini prosesnya juga sama Ibu seperti tadi, sama gampang, tidak sulit seperti yang tadi, cuman prosesnya ini adalah nama BHP, misalnya apa di sini, kapas ya tulis kapas, tinggal kita pilih apa. Saya pilih saja ini, nanti di database-nya bagian BHP menginput yang seperti yang sekarang ada kan yang 250 gram, tapi nanti dia akan menginput yang satuan kecil, ya satuan kecil. Nah ini kuantitinya baru disimpan. Sama prosesnya begitu. Begitu juga pemakaian O2 kalau ada. Tapi kalau di poli jarang ya. Ini O2, kantong darah, ini rujukan. Nah, jadi misalnya pasien ini mau kita, ini misalnya dirujuk ke poli apa, begitu ya. Nah, sebelum dirujuk, saya buat begini. Kalau sudah selesai semua, kalau pasiennya pulang, nanti di bagian rujukan ini diklik pulang. Diklik pulang. Jadi pasiennya sudah dinyatakan pulang. Jadi itu harus dilakukan, ya tidak. Jadi tidak dibiarkan, misalnya begini. Dianggap kalau sudah diinput ya sudah. Nanti tidak ketemu di pemberkasan rekam medik. Karena nanti kalau saya klik pulang ini, disinilah kita akan input, di sini kita akan input kondisi pemberkasannya. Apakah resumenya sudah terisi, apa segala macam, seperti itu. Ya, seperti itu. Saya batal dulu ya. Oke. Jadi ini sekarang saya rujuk dia, anggaplah ke mana ini? Ke mata. Oke, simpan. Nah, sekarang dia sudah berada di poli mata. Ya. Otomatis nanti kalau saya buka poli mata, maka tentunya dia akan kelihatan. Oke, misalnya saya sekarang di poli mata, nah ini sudah kelihatan. Jadi yang di poli mata kalau saya proses, ini tadi kan kita pindahkan di poli mata. Tapi kita belum isi, kita harus isi dokternya dulu. Kan tadi dokternya yang di poli dalam. Jadi karena waktu saya klik proses dia minta isi nama dokter dulu. Jadi kita isi dulu nama dokternya yang poli mata ini. Oke, misalnya. Nah, sudah baru kita proses. Nah, ini prosesnya sama seperti tadi. Ya. Kalau dia pulangnya di poli mata, maka tentunya nanti poli mata yang mengklik dia pulang. Ini. Di sini ada tombol kembali. Di sini ada tombol kembali. Fungsinya untuk apa? Siapa tahu salah. Misalnya saya dorong ke mata, bukan ke mata, tadi dia maunya ke poli saraf. Nah, nanti yang poli mata bisa kembalikan. Bisa kembalikan. Kalaupun dia sudah didorong ke poli saraf, yang poli mata cukup klik kembali saja. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya coba untuk merujuk ke instalasi. Misalnya kita rujuk ke laboratorium. Nah, di sini pemeriksaan catatannya apa? Simpan. Nah, nanti dia sudah ada datanya bahwa dia dirujuk ke laboratorium. Kalau saya buka instalasi laboratorium, maka namanya juga sudah ada. Tapi saya tidak buka dulu itu, Bu ya. Nanti kita bahas itu pembahasan untuk laboratorium. Yang di sini nanti kita mau melihat hasil. Kita mau melihat hasil di sini. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Oh, satu lagi. Resep, ini resep. Yang ini resep. Jadi ini resep sama saja seperti tadi kita pilih obatnya apa. Terus ini ada dosis. Nah, nanti muncul. Jadi prosesnya semua sama. Seperti itu saja, ya. Nanti kalau mau mencoba aplikasi ini, mau utak-atik bisa di masa uji coba. Nanti akan ini sudah masuk di server. Nanti dibuka saja di unitnya, di utak-atik saja. Kecuali nanti sudah go live, tidak bisa lagi di utak-atik.
Kalau mau coba-coba buka, dibuka. Nanti saya juga akan keliling, tunjukkan kita sambil belajar seperti itu, ya. Nah, ini rawat jalan. Oke, sekarang kita masuk rawat inap. Tadi ada yang bertanya Ibu ya, saya kalau tidak salah bagaimana kalau dari poli dia ke ranap. Dia harus mendaftar, tidak bisa didorong dari poli ke rawat inap. Yang bisa didorong langsung itu kalau dari UGD ke rawat inap. Begitu. Tapi kalau yang dari poli tidak, dia harus melakukan registrasi. Ya, ya, iya, dia tetap pulang. Ya, baru dia nanti registrasi. Ya, pertanyaannya adalah proses klaim BPJS-nya, gitu kan? Tapi setahu saya SEP tidak, kalau sudah cetak rawat jalan, baru cetak rawat inap, yang rawat jalan, dan ya. Tidak tahu di sana. Itu dibiarkan saja, Ibu. Dibiarkan nanti bagian admisi yang menyatakan dia batal. Ya. Oke, lanjut ke rawat inap. Saya ke UGD ya. UGD. Proses pendaftarannya UGD sama saja. Proses pendaftaran UGD itu diregistrasi UGD. Ini registrasi UGD. Nah, jadi prosesnya sama. Ini tadi kalau saya mau mencari nama, atau kalau saya sudah tahu nomor RM-nya, tulis di sini mencari ya. Oke, saya ambil saja salah satu. Ini prosesnya sama yang tadi. Jadi pada dasarnya pendaftarannya prosesnya semua sama. Ya, tidak ada perbedaan di sini. Ya, saya tidak usah masuk ke sini. Saya langsung saja ke bagian pelayanan UGD. Ini. Untuk UGD ini ada dua ya. Kan ada UGD yang biasa, terus nanti ada UGD Connect. Jadi di sistem sudah disetting itu ada dua di sini. Ya, jadi kalau yang Connect nanti pilihnya UGD Connect ya, supaya muncul, sebab ya tidak muncul nanti ya. Oke. Selanjutnya saya pilih yang paling bawah ini. Ini proses sama. Bisa dilihat prosesnya seperti tadi sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya kalau ditindakan dirawat, kalau pengisian tindakan di UGD dan rawat inap itu berbeda dengan poli. Kalau di poli tadi tidak memilih dokter lagi, tapi kalau di IGD dan rawat inap nanti itu kita memilih dokter, sebab bisa saja ada dokter, misalnya dokter DPJP, kan sekarang yang aktif ini dokter DPJP, tapi bisa saja ada mungkin dokter ahli yang memberikan tindakan. Jadi nanti dipilih dokternya di sini. Kalau dokternya IGD saja, ya berarti ini. Terus ini sama pelaksananya. Tindakannya misalnya pasang infus. Nah, ini. Misalnya infus. Nah, ini pasang infus. Nah, ini sama tadi. Kalau dia jumlah 1 dilakukan oleh perawat, diklik. Kalau dia berlaku umum, diklik juga berlaku umumnya. Nah, ini. Jadi pasang infus, pasang kateter, apa segala macam bisa 1 kali. Kalau dia pilih dokter lain, nah nanti kita pilih dokternya ini, baru pilih dia punya tindakan apa misalnya di sini, sembarang saja ya. Nah, dia muncul di sini seperti itu. Ya, diinput semua di sini, pasang input, pasang kateter. Nah, jadi kan tinggal diinput saja seberapa banyak di situ. Diinput saja. Nanti akan terdaftar semua di sini, semua tindakannya, ya. Ini pemakaiannya sama tadi, misalnya alkohol, kalau ada misalnya alkohol swab berapa. Oke, ini. Nah, kalau seperti plaster kita perkirakan saja, ya. Jadi ya, kan hitungannya pakai satuan terkecil Ibu, sentimeter. Iya, tinggal dipilih. Jadi nanti bagian BHP akan men-setting, misalnya seperti ini kan Bu, misalnya seperti alkohol swab. Nah, kan sudah ada, tinggal kita
bilang berapa, gitu kan? Ya. Pasti nanti bagian BHP akan membuatkan di sini, Bu, alkohol. Cuman saya lihat ini satuannya masih yang besar-besar. Jadi nanti akan ada alkohol yang per cc, alkohol cc, ya seperti itu. Ya. Ya, yang bundar-bundar, ya. Semua yang ada di sini, Ibu, tergantung rumah sakit, ya, dibuatkan master datanya. Jadi nanti kalau sudah dibuatkan maka akan masuk di sini seperti itu. Jadi sistem ini data tidak seperti itu saja, maksudnya bebas nanti, ya. Nah, itu. Jadi kalau seandainya belum ada di situ dibiarkan saja. Tidak, nanti kita melapor di bagian SIMRS, nanti ditambahkan. Ya kan proses penambahannya cukup 1 kali. Saya lupa apa namanya itu, biasa ya begitu ya, apa Bu? Ya, saya tidak tahu apakah ini ada atau tidak. Oh, ini ada Ibu tampon. Nah, tinggal disebut saja di sini. Ya. Ya, tentunya nanti di datanya di bagian SIMRS akan membuatkan masing-masing item itu. Itu akan dibuatkan kalau tampon ini harganya berapa, tampon yang tadi satunya harganya berapa, itu otomatis. Ya. 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 Yang terjadi di rumah sakit lain biasanya Ibu kita perkirakan memang. Kita perkirakan. Sebenarnya ya kita perkirakan bahwa dia berapa, dia hitungannya apalagi itu kalau apa? Ya, gram berarti ya. Kalau dia gram berarti nanti diperkirakan Ibu, diperkirakan. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi Bu, pilihan yang ada di sini nanti akan disesuaikan oleh bagian SIMRS. Kalau Ibu rasa ada yang tidak ada nanti tinggal lapor, nanti ditambahkan. Yang data sekarang ini masih data saya Ibu. Belum saya pindahkan data yang rumah sakit. Nanti kalau yang misalnya ada yang tidak ada seperti tadi, saya akan bilang sama pihak rumah sakit. Kalau gel ini harganya 1 tube sekian. Terus kalau misalnya 1 gram berapa? Nah, begitu. Nanti dimasukkan. Kalau sudah masuk berarti akan muncul. Gitu, ya. Ini sama semua. Ini pemakaian O2. Ini pemakaian O2 di IGD sama di ruangan. Kemarin saya sempat bahas sama pihak rumah sakit. Di sistem ini sebenarnya hitungannya liter. Ya, kalau Bapak Ibu pakai apa? Pakai liter ya? Tetap pakai liter ya? Oh ya. Soalnya di Perda dia jam. Ya. Tapi memang katanya nanti akan dibicarakan merubah itu ke liter. Kalau di sistem kita ini sudah memang liter, jumlahnya ini liter. Kalau dia misalnya berapa 20 liter ya tinggal tulis 20 liter, maka akan muncul di sini. Ya. Yang ini diperhatikan IGD sama perbedaannya lagi dengan yang rawat yang poli tadi. Di rawat inap sama IGD ada kunjungan dokter. Ada kunjungan dokter. Jadi di sini kalau di IGD kan sebenarnya mungkin tidak sering ada, tapi siapa tahu ada misalnya dokter ahli. Jadi ada namanya di sini pilihannya apakah konsul atau atau visiter dokter ahli, nanti dipilih di sini ya. Ini berlaku nanti di rawat inap dan rawat jalan ya. Di rawat inap dan IGD ya, dan IGD. Misalnya anggaplah konsul dokter spesialis siapa misalnya gitu ya. Jadi kalau sudah dipilih tinggal di-save saja ya. Saya bahas sedikit, ini ada komponen diskon dan berlaku umum. Yang berlaku umum sama tadi, kalau dia BPJS kalau diklik maka dia dianggap pembayaran umum. Terus ini ada diskon. Dia persentase. Siapa tahu kalau pasien umum begini, misalnya
ada melahirkan, tapi kebetulan dokter yang melahirkan itu dokter keluarga, mungkin dia bilang pembayarannya bisa dia diskon. Nah, nanti ditulis di situ diskonnya, ya. Jadi dia tidak diskon secara billing keseluruhan, misalnya di diskon kalau keseluruhan kan nanti terkena juga pembiayaan kamar apa segala macam. Tapi ini per person, ya. Bisa saja dokternya bilang, ya saya bantu keluarga saya tidak usah bayar, nanti diskonnya 100%. Berarti nanti dia tidak terhitung, ya, tidak terhitung. Ya, tergantung kalau kita tulis tindakan apa kalau ini konsul, di tindakan juga tadi ada. Yang ditindakan tadi Ibu ada juga. Ini ada diskon. Sama, ya. Kalau ada diskon berarti dia berlaku untuk itu, ya. Ini simpan, ini muncul ya. Double bisa dihapus. Saya sudah klik tadi. Oke. Ini kantong darah. Nah, kalau dia di IGD, terus pasiennya pulang, maka tadi dipindah kamarnya, kita klik pulang. Berarti dia pasiennya pulang dianggap sebagai rawat jalan, ya, dianggap sebagai rawat jalan. Tapi kalau dia pindah, pindah ke rawat, misalnya dia pindah ke Asoka kelas 1 di kamar berapa? Ini memerlukan koordinasi kan dari IGD ke ruangan. Tapi bisa saja juga salah kan nanti. Siapa tahu ternyata salah sebut, bisa diedit di ruangan di kamar berapa dia. Tidak masalah. Misalnya dia sini misalnya kan, simpan. Berarti pasien ini sudah berada di Asoka. Makanya yang IGD tidak bisa lagi mengklik dia pulang. Sudah tidak ada tombolnya karena dia sudah ada di Asoka. Oke, saya langsung masuk rawat inap. Ini rawat inap sama konsepnya. Saya pilih Asoka misalnya, yang tadi pasiennya. Nah, ini ada. Jadi ini ada, di sini ada. Nah, ini ada beberapa bagian, Pak Ibu. Ini ada yang utama set billing. Set billing ya. Fungsinya apa ini? Fungsinya set billing ini yang di sini, Bu ya. Jadi ini. Ini fungsinya untuk apa ini? Ini untuk memantau pasien BPJS. Untuk memantau pasien BPJS seperti ini maksudnya. Nanti setiap hari Bapak Ibu bisa klik menghitung billing. Nanti bagian cashback ya akan misalnya pasien ini sudah ketahuan bahwa artinya perkiraan bahwa dia kemungkinan diagnosa akhirnya adalah tipes misalnya. Biasanya tipes itu misalnya 4,5 juta, maka kita inputkan di sini 4,5 juta. Kalau nanti billingnya sudah lebih 4,5 juta, sistem akan warning bahwa pasien ini sudah lebih ini. Nah, kan siapa tahu dokter, misalnya lab terus, radiologi terus, misalnya ya, obat juga kasih, padahal ini sudah mau habis ini. Nah, kita menghindari rumah sakit rugi. Ya, kita menghindari rumah sakit rugi. Ya. Ini bisa dilaksanakan, bisa tidak. Tetapi seharusnya untuk memantau kita laksanakan. Kalau misalnya kita tidak set tarifnya, maka tentunya ya tidak ketahuan. Ya. Tapi kalau kita set tarifnya jadi kepala ruangan, mungkin nanti bisa memantau ini. Ini untuk kepentingan kita juga, supaya setidaknya rumah sakit tidak rugi. Rumah sakit tidak rugi. Ya. Nah, seperti itu. Nah ini yang tadi saya katakan, kalau ternyata dia kamarnya salah nanti bisa dipindah di sini, ya bisa dipindah. Kalau saya klik ini pasti dia minta dokter DPJP, ini kan? Nah, karena tadi kan dari UGD pindah ke unit perawatan, maka dia minta isi dulu dokter DPJP-nya siapa, ya. Tapi proses ini kan cukup satu kali saja. Kalau sudah terisi ya sudah, misalnya ya. Misalnya siapa di sini, sembarang aja ya. Nah, nanti saya sudah bisa masuk di proses. Prosesnya ini sama. Jadi paling bedanya tadi ini di kunjungan dokter kan, tapi di UGD juga tadi sudah ada. Yang kedua pindah kamar. Bisa saja kan dari kamar 1 pindah ke kamar satunya. Nah, jadi kalau dia pindah lagi ke ICU misalnya, ya kita tinggal pindahkan lagi. Misalnya di ICU, maka kalau
pindah begitu, maka dia sekarang ada di ICU. Pertanyaannya adalah, kalau saya sudah pindahkan, apa masih bisa saya menginput? Bisa. Kan ini masih terbuka. Ya, kenapa bisa? Kita menghindari kalau tadi siapa tahu, karena ada sistem itu kalau pasiennya sudah dipindah, maka yang memindahkan tidak bisa lagi mengedit-edit. Nah, jadi agak repot. Padahal siapa tahu ada kendala di unit atau jaringan, jadi bisa kita buka, bisa kita revisi inputan segala macam selama pasiennya belum pulang. Ya. Kalau billing sudah katakan bahwa pasiennya pulang, namanya hilang. Kalau namanya hilang kan kita tidak bisa lagi, hanya bisa lihat history tadi, Bu ya. Itu. Tambahannya kalau perawat inap, tambahannya rawat inap itu ada pemeriksaan ke poli. Nah, siapa tahu dia ada konsul ke poli, misalnya EKG-nya adanya, misalnya kalau di sini ada echo-nya adanya di poli jantung misalnya, berarti dia harus rujuk ya ke poli mana, misalnya di sini ya. Anggaplah dirujuk ke poli bedah misalnya. Nah, kalau kita buka poli bedah, maka dia sudah ada namanya di sana. Ya, ya biasa kan ada begitu. Dia periksa tiba-tiba besok ke poli ya, ke konsul poli. Terutama biasa kalau peralatan itu adanya di poli, kayak seperti echo, yang alat jantung itu atau ada peralatan lainnya adanya di poli, maka tentunya dia akan konsul ke poli. Yang ini tadi, ya sama saja ini kita pilih pemeriksaan ke poli, tinggal pilih ke poli mana dia. Ini tadi. Jadi kalau dia misalnya dia ada di poli bedah misalnya, kita konsul juga ke poli THT, ya terserah. Nanti dikonsul saja, nanti muncul di situ namanya. Ya. Dibiarkan saja, ya tidak apa-apa ya. Ya. Kenapa? Oh, kalau begitu kita inputnya di poli tadi, Bu, obatnya. Jangan input di sini. Kan misalnya dia berada, kan misalnya contoh dia ada di poli THT, Bu ya. Poli THT mau bikin resep. Nah, kita jangan menginput resep di sini, tapi kita input resepnya yang di poli tadi, petugasnya poli tadi yang menginput. Misalnya tadi THT, ya. Nah ini kan sudah saya dorong saya sudah tadi. Oh, disuruh isi dokter dulu. Nah ini resepnya di sini. Ya. Ya otomatis kalau kita menginput obat pasti tersimpan itu. Ya pasti tersimpan. Ya seperti ini. Anggaplah ini sembarang saja saya pilih, pasti tersimpan. Ya berarti kalau nanti proses billing dia menyatu. Tidak, kalau ya langsung saja Ibu, tidak di ya kecuali dia pulang baru tandai pulang. Khusus pasien pulang saja ditandai pulang. Kalau tidak seperti saya buka tadi, dia ada di mana tadi itu? Di Asoka ya. Nah ini, maka pasiennya masih ada di sini, masih ada, ya. Jadi bisa, ya bisa. Begitu juga yang bagian laboratorium, bagian itu dia bisa simultan, dia bisa secara simultan menginput bersamaan. Nah. Ya sama, tidak ada masalah. Tidak ada proses balik selama dia masih rawat inap. Ya. Iya, selama belum. Kalau ibu klik pulang pun itu masih bisa diproses. Karena kan siapa tahu setelah diklik begini. Di sini ada dashboard. Di sini ada dashboard. Di sini ada dashboard Bapak Ibu. Jadi perhatikan dashboard ini. Dashboard ini dia terkoneksi dengan data-data tadi. Dia kalau diklik ulang
otomatis dashboardnya akan berubah. Tapi bukan berarti kalau sudah kita klik ulang tidak bisa lagi kita menginput. Bisa. Kan ada begini mungkin poli ya. Mungkin ada kejadian begini. Biasanya poli penyakit dalam itu kalau pasiennya banyak, biasanya dia tidak menginput langsung. Nanti kalau sudah mau pulang baru dia input. Nah, biasa begitu. Itu biasa kejadian. Tapi kalau sudah dikerjakan, kita belum input, tapi pasiennya pulang, klik pulang saja dulu. Nanti setelah itu baru diinput. Ya, tidak masalah. Biar kita sudah klik pulang, kan tetap masih ada namanya. Ya, tidak real time jadi kecuali ada masalah, Bapak Ibu. Iya. Kalau dikerja besoknya itu nantinya jadi tidak. Ya, sebaiknya sih selesai. Tapi yang paling utama adalah proses pulang. Kalau tadi bilang bisa dikerja apakah besok atau tidak, nanti saya susah mengatakan tidak bisa. Kalau saya katakan nanti bisa, nanti tidak dikerja. Walaupun secara sistem itu bisa. Karena kenapa bisa? Kita menghindari kendala-kendala di unit kalau ada masalah, tiba-tiba komputernya rusak, tiba-tiba misalnya jaringan ke unit itu bermasalah, tentunya harusnya di inputnya tertunda, begitu kan? Tertunda. Cuman agak repot pada saat kita menginput, pasti kita pilih-pilih tanggal terus mundur. Karena tidak otomatis tanggalnya, karena tanggal servernya sudah tanggal sekarang, sementara Ibu harus menginputnya untuk tanggal kemarin. Jadi harus pilih tanggal lagi, jangan sampai salah, tidak muncul dia. Seperti itu ya. Oke. Secara umum seperti itu, Pak Ibu, ya. Nanti bisa dicoba-coba, nanti kami akan pasangkan link di komputer unit, ya. Di komputer unit, jadi tinggal diklik saja muncul. Pertanyaan saya adalah, unit mana yang komputernya tidak siap? Oh, sudah diidentifikasi tadi? Ya. Ya. Oh, komputernya lagi dipakai. Oh iya. Dokter kemarin bilang karena tidak dipakai katanya di unit dia bawa ke sini. Katanya. Iya. Iya, kalau ya nanti kami lapor karena pada saat go live sistem ini harus semua, tidak bisa satu-satu. Ya. Ya. Contohnya Ibu ya, saya perlihatkan satu. Kita berhubungan dengan gizi. Ini kita berhubungan dengan gizi. Kalau datanya tidak diinput, nanti gizi tidak bisa buka datanya. Seperti itu, ya. Karena gizi mau tandai makanan apa, gitu ya. Apakah dia itu makanan yang khusus gula, apa dietnya itu diet gula, diet jantung, diet apa, nah, itu ada. Ya, jadi kalau misalnya tidak simultan, tidak secara bersamaan jalan, ada yang timpang satu, jadi masalah. Seperti itu. Ya. Apanya? Kebijakan rumah sakit kemarin meminta saya memasukkan resep itu di dalam unit. Tapi di bagian apotek juga ada, Ibu. Dia punya sendiri, ya, begini. Nah, dia punya sendiri proses, tapi kebijakannya kan akan ada proses penginputan di unit seperti itu. Nah, kebijakan itu untuk katanya mempercepat proses juga supaya apotek prosesnya tidak menginput lagi, dia melayani langsung. Karena begitu diinput di tadi itu langsung terbuka di sini. Ya. Jadi kalau diinput ini ada. Tadi kita ada menginput resep kan di Darna, makanya dia muncul namanya. Ya. Jadi setelah itu nanti bagian apotek bisa melihat di sini prosesnya. Ya. Begitu juga kalau diinput di apotek muncul juga di tempatnya. Ya, muncul juga seperti itu. Nah, selain itu, ini ada Ampra. Jadi ada Ampra unit. Ini menunya di bagian Ampra, ya, menunya. Ini Ampra unit maksudnya
Kalau Bapak Ibu mau mengamprah, misalnya mau minta apa handskun atau apa, bisa didaftar di sini. Nanti datanya Bapak Ibu langsung muncul di bagian ya. Kenapa Ibu? Oh, misalnya begini. Misalnya Asoka periodenya passwordnya terkunci ini. Terkunci passwordnya Ibu. Ini ada tandanya. Saya buka dulu Ibu, terkunci di sini. Tapi intinya ini kalau kita ini bisa saya pilih periode ya. Tunggu. Mudah-mudahan bisa. Ini bisa. Jadi kalau sekarang misalnya Asoka, saya minta misalnya apa handskun atau handscrab atau apa sembarang. Misalnya saya amprah 10, satuannya apalah itu. Ya, penggunaan umum saja. Nah, ini muncul. Nanti kalau tambahkan tinggal tambahkan ini Bu. Ya tambah lagi. Nanti kalau bagian apa namanya gudang, ya bagian gudang. Nah, ini sudah muncul Asoka. Dia tinggal dropping berapa yang dia mau dropping. Ya. Nah, oke. Terus ini kalau menggunakan apa user yang semua komplit. Mungkin bingung kalau terlalu banyak memilih. Sekarang seperti saya katakan tadi, masing-masing punya user. Nah, kalau selesai kita sebaiknya send out ya, sebab kalau masih di situ masih tersimpan kita punya nama. Kalau tiba-tiba ada teman yang buka menghapus, terlock itu hapusnya Ibu. Ketahuan si A dulu yang menghapus ini, si B dulu yang mengedit ini, tersimpan. Jadi tersimpan datanya, siapa yang input pertama, siapa yang mengedit terakhir, siapa yang menghapus data itu. Tersimpan ya. Ya. Jadi sebaiknya send out, kita send out. Nah, saya misalnya pakai nah, saya bikin tadi user satu Asoka. Saya bikin user Asoka. Yang disetting hanya kan tadi di menu utama itu ada pelayanan, ada Chronofis, ada apa segala macam kan. Nah, kebetulan yang Asoka ini Asoka saya set khusus pelayanan. Di pelayanan dia juga cuma 2, rawat inap dan amprah tadi. Kalau saya klik, dia punya menu, nanti seharusnya munculnya cuma 2 saja. Jadi Bapak Ibu tidak usah mikir yang lain. Ya. Jadi jangan sampai salah klik atau jadi ini apa yang memang haknya Bapak Ibu ya itu saja yang terbuka. Ya. Oke, nanti mungkin perlu diuji coba di ruangan, di utak-atik. Nanti kita utak-atik di ruangan. Ya, nanti kita keliling Bu cerita-cerita untuk lebih pastinya lagi bahwa sekalian dibuatkan shortcut-nya di komputer. Jadi nanti tinggal diklik itu saja sudah bisa jalan ya. Ya mungkin cukup sekian dulu Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya, istirahat ya. Ya. Jadi saya tutup. Terima kasih. Ya.